Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Diduga tanah di sekitar labil akibat kerap diguyur hujan deras, tebing setinggi 10 meter di jalur perbukitan Piket 0 Lumajang, Jawa Timur kembali longsor. Meski tak mengakibatkan korban jiwa, namun akibat longsoran tebing ini, jalan penghubung Lumajang Malang sempat terganggu. Dalam video amatir yang direkam warga, material longsoran berupa tanah dan bebatuan besar berserakan di tengah jalan nasional jalur perbukitan Piket 0, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Meski tak menutup seluruh badan jalan, namun akibat longsoran tebing ini akses jalan penghubung Lumajang Malang sempat terganggu karena arus lalu lintas harus buka tutup alias bergantian. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Rehabilitasi BPBD Lumajang, longsoran ini terjadi karena kondisi tebing setinggi 10 meter ini labil akibat pekerjaan proyek pelebaran jalan dan sering diguyur hujan. Pihaknya mengimbau agar pengguna jalan meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati saat akan menggunakan jalur lintas selatan untuk beraktivitas, terutama saat terjadi hujan, karena potensi longsor susulan masih tinggi. Longsoran yang ada di Piket 0, terutama di KM 55, itu memang kita harus tetap waspada, terutama pengendara yang dari arah Pronojiwo ke Lumajang ataupun Lumajang ke Pronojiwo ke Malang, tetap waspada di KM 55 karena tidak menutup kemungkinan terjadi susulan longsoran. Jalur perbukitan Piket 0 merupakan salah satu akses jalan yang melintas di perbukitan di lereng Gunung Semeru. Selain potensi bahaya longsor, potensi paparan abu vulkanik dari aktivitas letusan Gunung Semeru juga berpotensi terjadi, sehingga warga diminta tetap waspada. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, aparat Polres Blitar menggerebek industri rumahan miras oplosan yang berkedok warung jamu. Selain alkohol dan etanol, dalam penggerebekan tersebut, polisi juga berhasil menyita ratusan botol dan 12 jerigen miras oplosan. Industri rumahan miras oplosan ini berada di Kelurahan Kanigoro, Blitar. Polisi menggerebek lokasi pengoplosan miras oplosan yang berkedok sebuah warung jamu milik AS 45 tahun. Dari lokasi tersebut, polisi menyita ribuan liter alkohol murni, etanol, serta berbagai minuman berenergi instan yang digunakan sebagai perasa. Tak hanya itu, polisi juga membawa beragam peralatan yang digunakan untuk meracik miras oplosan, sementara pemilik toko tidak ditahan karena sakit. Modus yang dilakukan pelaku adalah meracik atau mengoplos miras tersebut dengan berbagai rasa-rasa, kemudian dicampur alkohol murni dan hasil racikannya kemudian diedarkan di wilayah Blitar. Miras hasil produksi ilegal ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan berbagai efek samping kesehatan. Sekitar 1.500 liter, baik itu terdiri dari alkohol murni, ya, etanol murni, kemudian yang sudah dicampur dengan perasa, kemudian zat perasa, kemudian peralatan ataupun perlengkapannya seperti corong, timba, gelas-gelas, dan minuman kesehatan dalam bentuk saset, kami tidak sebut mereknya. Atas hal tersebut, yang bersangkutan kami kenakan pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Polres Blitar menjerat AS dengan pasal 106 nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Atas perbuatannya, yang bersangkutan diancam hukuman maksimal 15 tahun karena mengedarkan bahan berbahaya. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, seorang pengendara motor ditemukan tewas tercebur bersama motornya di sungai kecil di kawasan Buduran, Sidoarjo. Polisi masih belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian korban dan masih menunggu hasil autopsi. Warga desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dikejutkan dengan ditemukannya mayat pria bersama motornya yang terjebur di sungai kecil dekat persawahan tersebut pada Sabtu pagi. Korban bernama Andika Islamuddin, berusia 23 tahun, warga Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Menurut polisi, diduga korban sudah terjebur ke sungai dan tewas sejak Sabtu dini hari. Terdapat luka goresan di bagian kepala korban. Namun polisi masih belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian korban karena menunggu hasil penyelidikan dan hasil autopsi medis.
Ya ini kejadian mungkin semalam, mungkin aktivitas masyarakat tidak tahu masuk parit. Ini sepeda motor sudah kita amankan, untuk korban sudah kita larikan ke RSUD. Terus sementara harus kita atur dulu supaya kembali lancar. Jadi aktivitas masyarakat bisa kembali beraktivitas. Penyebab dia meninggal dunia disebut oleh apa dan kira-kira? Nah ini kemungkinan nanti kita unit laka kita panggil yang dari Polresta untuk menyelidiki untuk kejadiannya. Ini untuk luka-luka korban itu masih pakai helm posisinya, jadi luka masih di kepala sini. Sementara nanti dalam penyidikan. Mayat korban selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang pengendara motor ditabrak kereta api Probowangi di pintu perlintasan kereta di Probolinggo Minggu pagi. Pemotor tiba-tiba saja menerobos pintu palang kereta dan berhenti di tengah-tengah rel. Entah apa yang ada dalam pikiran seorang pengendara motor yang satu ini. Di saat sejumlah pengguna motor lainnya sedang berhenti menunggu kereta api Probowangi melintas di perlintasan kereta api Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Minggu pagi, ia malah menerobos dan berhenti tepat di tengah perlintasan. Pengguna jalan lain hanya tertegun mengetahui perilaku pengendara motor itu. Saat kereta api sudah semakin dekat, sejumlah orang berteriak memperingatkan pengendara motor tersebut. Namun jaraknya yang terlalu dekat membuat kecelakaan tak bisa dihindari. Akibat tertabrak kereta, korban terlempar sejauh 10 meter dari perlintasan. Korban diketahui bernama Budi Setio Rahman, 31 tahun, warga Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Pak, tapi korbannya gimana? Meninggal, Pak? Meninggal, MC sudah. Orang mana, Pak? Katanya informasi orang Jalan Dharma Abdurrahman Gang Mangga. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk mengidentifikasi korban. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa mobil ambulans ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Soleh, Kota Probolinggo. Dan Diar Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, kecelakaan adu kambing melibatkan bus antar provinsi kontra truk gandeng terjadi di Jalan Raya Wirolegi, Jember. Selain mengakibatkan 2 penumpang bus luka serius, pengemudi truk juga terluka parah dan sempat terjepit di kabin kendaraan. Warga berupaya mengevakuasi pengemudi truk gandeng di Jalan Raya Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Pengemudi bernama Zainal, warga Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember, akhirnya berhasil dievakuasi meski dalam kondisi luka serius. Selain sopir truk gandeng, kecelakaan juga mengakibatkan 2 penumpang bus Gunung Harta jurusan Jember Denpasar mengalami luka cukup parah. Ketiga korban langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan juga sempat mengakibatkan jalur penghubung Banyuwangi Jember macet dan hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 sebab bangkai kendaraan menutup hampir seluruh badan jalan. Arus lalu lintas baru normal setelah polisi tiba di lokasi dan mengevakuasi bangkai truk serta bus ke pinggir jalan. Hasil olah TKP dan keterangan saksi, kecelakaan diduga akibat kelalaian sopir truk yang tiba-tiba kendaraannya oleng ke kanan sehingga menabrak bus dari arah berlawanan. Masih kita dalami. Kami duga kelalaian ada pada pengemudi truk karena posisi kendaraan terakhir ada pada ruas jalur. Ada korban, kita evakuasi ke rumah sakit. Selanjutnya Ada berapa korban? ada 3 korban, yang 1 dari truk dan 2 dari bus dan penumpang. Kasus kecelakaan telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Jember. Polisi juga telah mengamankan 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan sebagai barang bukti. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, sebuah rumah di Ponorogo hancur tertimpa longsoran bebatuan tebing.
Beruntung tidak ada korban jiwa karena saat kejadian penghuni rumah yang tinggal sendirian menyelamatkan diri. Rumah Narto berusia 50 tahun warga desa Ngiloilo, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo tertimpa longsoran batu tebing berukuran besar. Akibatnya bangunan rumah yang juga dijadikan indek kos hancur. Beruntung tidak ada korban jiwa karena saat kejadian penghuni rumah yang tinggal sendirian menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi pada Sabtu sore saat kawasan desa Ngiloilo diguyur hujan deras. Diduga tak kuat menahan curah hujan yang tinggi, bebatuan tebing di belakang rumah Narto longsor. Korban yang saat itu berada di teras rumah seketika bergegas menyelamatkan diri dan akhirnya selamat. Namun akibat longsor merusak perabotan rumah dan motor. Kejadiannya jam 5, ya waktu itu kan jam 4 kita masih hujan deras. Ya, jam setengah 5 masih gerimis-gerimis. Ya, jam 5 ini jatuh. Itu seperti apa Pak? Ada suara gemuruh? Ada suara gemuruh seperti ini. Itu apa? Terduduk nih kok. Kencang banget. Kaget, nah, Pak? waktu itu biar gitu kalau waktu itu saya di teras emper. Nah itu waktu itu saya terus lari ke barat gitu. Ya sebenarnya udah tahu, cuma mungkin kan yang punya rumah aja kurang bisa memahami. Emang sering terjadi longsor Mbak kalau di sini Mbak? Ya enggak terlalu sering. Enggak sering ya? Enggak sering. Emang kemarin hujan deras gitu terus? Hujan deras, terus kemudian mungkin airnya yang ada di atas itu mengalir, terus nggak bisa, batunya jadi longsor gitu. Hingga hari Minggu, proses evakuasi material longsoran batu masih menunggu proses dari BPBD Kabupaten setempat. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Jelang bulan Ramadan, harga daging ayam di pasar tradisional di kota Surabaya mengalami kenaikan. Harganya kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Tingginya permintaan sementara pasokan yang tidak ditambah diduga menjadi faktor naiknya harga daging ayam. Seolah sudah menjadi tradisi, setiap jelang bulan Ramadan sejumlah kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, harga daging ayam mulai merangkak naik. Saat ini harga daging ayam terus merangkak naik, bahkan di pasar harganya mencapai Rp40.000 per kilogram. Padahal sebelumnya Rp38.000 per kilogram. Naiknya harga daging ayam diduga disebabkan karena permintaan tinggi. Namun pasokan dari produsen tidak ditambah. Sementara Mela, pembeli, meski mengalami kenaikan, dirinya tetap tidak mengurangi pembelian daging ayam karena kebutuhan. Ini lagi beli berapa kilo ini, Mbak? Beli ayam 1,5 kilo. Mbak, ini kan jelang puasa gini harga daging ayam naik, gimana pendapat? Ya memang biasanya kan ada kenaikan, tiap tahun kan pasti ada kalau waktu bulan puasa. Ya itu sebenarnya agak berat sih, cuman kan udah kebutuhan gitu, jadi mau nggak mau ya harus tetap beli ya, nggak mengurangi pembelian biasanya berapa gitu? Ya nggak bisa ya Pak ya, kalau mau dikurangin juga kita pasti butuh. Menurut Muji Rahayu, pedagang daging ayam di pasar Dukuh Kupang, Surabaya mengatakan dirinya tidak mengetahui harga daging ayam naik. Ini harga ayam berapa Bu sekarang, Bu? Sekarang 36. 36. Sebelumnya ya 34, 35. 36. Ya. Bu, kenaikan ini biasanya sampai tembus angka berapa, Bu? Biasanya ya kalau biji kalau puasa gini kadang-kadang sampai 40 Mas. Sampai 40 ya, Bu ya. Itu kurang beberapa hari puasa paling, gitu ya. Nggak sampai, paling semingguan gitu. Kenaikan harga daging ayam yang sudah terjadi sejak beberapa hari ini dan diperkirakan akan terus naik secara bertahap hingga Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Pedagang dan pembeli meminta agar pemerintah bisa menekan harga daging ayam agar tidak melonjak sehingga membuat biaya belanja semakin meningkat. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, 2 pemancing warga Kabupaten Pacitan berhasil menangkap seekor buaya ukuran besar di Sungai Grindulu.
Hewan karnivora ini kini diamankan di kantor pemadam kebakaran untuk selanjutnya diserahkan ke lokasi penangkaran di Batu, Malang. Buaya berukuran 1,5 meter ini ditangkap warga Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan saat muncul di Sungai Grindulu. Hewan buas itu ditangkap oleh Rengga bersama temannya saat memancing ikan. Melihat kemunculan reptil pemakan daging ini, Rengga dan temannya sengaja mengailnya. Berhasil dipancing hingga ditarik ke daratan, buaya tersebut ditangkap dan diikat, kemudian mulutnya dilakban. Penangkapan ini membuat warga gempar. Kini buaya yang belum diketahui dari mana berasal itu diamankan di kantor pemadam kebakaran Kabupaten Pacitan. Selanjutnya akan diserahkan ke lokasi penangkaran buaya di Kota Batu. Kita kurang tahu asal buaya itu, namun perkiraan kita mungkin ada buaya lepas apa. Kalau orang naruh buaya yang lepas buaya tidak mungkin ya, karena itu binatang yang sangat membahayakan. Juga sudah mendapatkan petunjuk bahwa buaya ini akan dibawa ke Batu Malang untuk diserahkan ke penangkaran yang ada di Batu. Setelah ditangkapnya buaya itu, warga diminta selalu waspada jika beraktivitas di sekitar sungai. Apalagi banyak warga yang mengaku sempat mengetahui ada 4 buaya lagi dengan ukuran lebih besar di lokasi. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melisa Smita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.